Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Alhamdulillah muhibbin wal muhibbat, muslimin wal muslimat, kita kembali dalam dakwah, dalam mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, rahasia-rahasia kita bongkar satu demi satu. Mudah-mudahan kita yang menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala melalui atau mengikuti para masyayikh kita, para guru-guru kita dijadikan umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah, salah satu di antaranya dalam keterangan satu kitab dikatakan, perbanyaklah zikir biar awet muda. Ini nih ada salah satu rekomendasi dari para ulama, bahkan ini Qutbul Aulia yang menyatakannya, ketika kita semakin perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di balik itu berbagai macam hikmah dan kelebihannya banyak. Di antaranya salah satunya adalah awet muda. Maksudnya bukan awet tua. Jadi muda itu begini, awet muda itu begini. Contohnya umur 50 tahun. Kadar atau anggaran umur 50 tahun itu realitanya adalah uban sudah putih semua, wajah mulai keriput, dari mulai mata, pipi, kulit-kulit udah pada kerucut keriput. Nah, mulai itu umuran segitu. Tetapi ada yang ukuran standar 50 tahun misalnya, atau 40 tahun, 45 tahun, tetapi dilihat dari kenyataannya ini terlihat wajahnya bersinar, terlihat wajahnya cerah, bahkan lebih muda daripada ukuran umurnya. Tidak disangka. Abang umurnya berapa sekarang? 40 tahun. 40 tahun bang, saya kira masih 25 tahun. Emang kenapa? Abang kayak masih muda lah kelihatannya gitu. Saya begini sama umurnya 45 tahun, tapi saya sudah ubanan, sudah keriput, kulit dan lain sebagainya. Ini metode para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita gali begini hikmahnya. Kenapa kita dianjurkan memperbanyak zikir biar awet muda? Dalam satu riwayat kita menceritakan Qutbul Aulia, yaitu rajanya para aulia Allah, yakni Syekhina Abdul Qadir Al-Jilan, ketika pada waktu mondok mengaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan sebagai insan kamil, dia itu mencapai umur 35 tahun. Jadi bujang lapuk lah kalau di kita mah. Bujang yang sudah kelewat. Kan umuran menikah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu umuran 25, yang standar masih gagah. Itu umur 25 itu 20, 25, 26. Awal-awalnya gagah lah, tampan. Kalau ukuran semacam Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani itu umuran 35 tahun, ya umurnya sudah melewati batas daripada perjaka. Jadi tidak heran lagi di pondok pesantren dulu Syekh Abdul Qadir itu sering diejek. Sering diejek apa? Abdul Qadir, mang kamu nggak ngitung umur? Berapa umurmu sekarang? 35 tahun. Terus kamu nggak mau nikah? Kamu tuh sudah tua, kamu umur itu sudah lewat batas. Orang-orang teman kamu tuh sudah punya anak, anaknya sudah punya anak lagi, sudah punya incu, sudah punya mantu, bahkan kamu
Gimana kamu ini nanti nggak laku loh kalau umur tua-tuaan begitu. Nah ini ternyata realita daripada Syekhina Abdul Qadir Al-Jilani ini seumuran 35 tahun, tetapi kelihatan dari wajahnya ini masih muda umuran 17, 18 sampai 20 tahun. Ini rahasianya para muhibbin wal muhibbat. Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dinyatakan rajanya wali. Kenapa dia Sultanul Aulia? Karena dia itu satu-satunya manusia yang bisa melewati berbagai macam kesulitan dalam hidup. Dia sudah semua alamin. Makan pernah sampai 25 tahun itu hanya mencari makanan di pinggir kali. Jadi sisa-sisa orang hanyut seperti kangkung, seperti kulit semangka, cangkang semangka dan lain sebagainya. Dia ambil dari kali itu. Dia ambil, itulah makanan yang halal. Ketika orang sudah buang, sudah tidak dimiliki lagi, terhanyut oleh air, maka ambil itu. 25 tahun tidak sebentar loh. Jadi jangan rasa jadi ustadz, jadi kiai itu enak. Ternyata perjuangannya sangat sulit, sangat susah gitu. Bahkan jadi aulia-aulia Allah. Nah ini ada metode biar awet muda untuk kita. Ilmunya adalah perbanyak zikir. Karena dengan zikir itu darah, aliran sel-sel tubuh di dalam tubuh kita itu menggelora, semua bergerak, darah itu ke atas, ke bawah, ke otak, ke bagian dada dan sebagainya. Asal zikirnya yang baik, zikirnya yang hidup, hatinya. Ini di sini zikir itu pangkalnya di hati hidup. Ketika komandannya hidup, maka semuanya akan hidup. Terbangunlah hati akan menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh tubuh yang lainnya juga akan mengikuti, bagian tangan, bagian kepala. Nah itu tidak menyadar, tidak disadari aliran darah itu ternyata semua zikir, semua ikut. Dengan kesegaran darah itulah tidak ada darah kotor dan lain sebagainya, maka akan menjadikan wajah sinarannya muda dan lain sebagainya itu. Jadi pantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, uzkuru, aku perintahkan kalian untuk berzikir semua, yaitu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan, semampunya, sebanyak-banyaknya. Karena apa? Dzikron katsiro itu rahasia dan kelebihannya adalah diantaranya awet muda. Kelihatan kalau tidak punya dunia, tidak punya duit dan lain sebagainya misalnya, tetap aja wajahnya cerah ceria, selalu dari pancaran hatinya ini terlihat dari wajah segar, itu akan terlihat muda. Zaman sekarang mah biar awet muda apa tuh? Banyak kosmetik ya macam-macam. Ternyata cuman hasilnya sementara doang. Setelah tidak dipakai, bahkan lebih parah kan? Lebih parah, lebih keriput dan lain sebagainya. Tetapi untuk orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, udkurullaha dzikran katsira. Fadzakir, kata Allah, fa inna dzikra, karena sesungguhnya zikir tanfaul mukminin, itu akan bermanfaat bagi orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu metode zikir. Minimal kita bukrata wa asila, pagi sholat subuh, ba'da sholat subuh zikir, setelah istighfar astagfirullah, terus baca sholawat, barulah kita zikir kepada Allah dengan kalimat abdul zikri. Paling utama zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal 100 kali putaran, satu tasbih misalnya 1 kali putaran, bahkan lebih ada 100 sampai 177.000, 170 dan lain sebagainya. Itu batasannya biar darah itu normal seperti semula. Bahkan ini lebih bagus daripada ajojing, lebih bagus daripada senam pagi. Itu adalah pekerjaan zikir, karena dengan zikir semua sel darah akan bergerak, akan pelumas itu semuanya akan bergerak. Ketika sudah bergerak, tidak ada darah kotor, yang dimana darah kotor itu tempat tinggalnya setan. Jadi tidak ada. Kalau darah kotor kan banyak, pusing kepala, sini sakit, pinggang sakit, itu
setan mulai itu cepat dia ke darah kotor itu masuknya. Disitulah tempatnya. Makanya sunnah Rasulullah SAW itu dipasdu itu ala Rasulullah, diambil darah kotor. Jadi dicanduk, kalau bahasa ininya dicanduk. Canduk itu diambil darah kotor, itu sunnah hukumnya. Rasulullah SAW menganjurkan biar ketika darah kotor tidak ada, yang ada adalah segar, darah normal bersih, sehingga menjadikan sehat. Dengan zikir insya Allah kita sehat dohir dan batin. Jadi sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir ada zikir thoriqoh dan zikir hasanah. Ketika kita belum menemukan guru untuk tata cara berzikir, yuk silahkan kita belajar zikir hasanah dulu, biar ucapan bibir ini latah. Ketika sudah latah, hati pun akan menjadi latah. Nanti Allah. Itu dalam sesi lain, di luar daripada ini kita akan bahas masalah zikir, yaitu harus ada zikir illa bitalkin. Jadi zikir itu akan jadi manfaat kecuali tak harus ditalkin. Talkin itu ada guru mursyid yang mengajarkan tata cara zikir, cara latifah. Latifah itu ada lembut-lembutan di dalam hati ini, yaitu bagian dada kiri, dada kanan, bawah dada, bawah atas dada, terus sampai di mana itu ada semua tata caranya insyaallah. Tetapi secara global ayat Al-Qur'anul Karim sudah menerangkan zikir, udkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukrata wasila, dan bermaca tasbihlah kalian semua bukrata wasila. Jadi subhanallah pagi dan sore kita berangkat baca subhanallah, insyaallah latah. Insyaallah wajah kita akan bersinar, menjadi muda, tidak kelihatan sama orang itu orang bingung, orang kusam, dan lihat saja ada perbedaan. Orang yang jauh dari Allah, jarang hatinya zikir kepada Allah, dari wajahnya juga terlihat, walaupun dia kulitnya putih tetap ada perbedaan pancaran. Walaupun kulitnya hitam, ada pancaran dari wajahnya, itu cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nur daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini anjuran sebagaimana zikir biar awet muda. Memang ini di dalam kitab-kitab fikih tidak dijelaskan, tetapi ini adanya di dalam kitab ahli-ahli Allah, yaitu ahli tasawuf, mengatakan hikmah daripada banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah yang paling menonjol, umurnya akan selalu panjang dan awet muda. Awet muda itu artinya biar laku atau gimana lah, yang penting ada perbedaan orang yang zikir dan orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sesi kali ini ada manfaatnya bagi muhibbin wal muhibbat tentang zikir biar awet muda. Kalau belum jelas lagi, datang saja ke rumah saya, alamatnya ada, insya Allah saya akan lebih menjelaskan lebih luas lagi. Jangan lupa dukung, like, komen, dan subscribe kalau belum. Kalau sudah ya tinggal kita dakwah bareng-bareng. Kalau belum jelas, yuk ngaji bareng-bareng ke rumah. Di sini ada tempat pengajian dan lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.